Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Agesta Erawati Sutopo, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil modifikasi yang telah saya buat mengenai rencana pembelajaran yang disusun oleh salah satu guru bahasa Inggris di SMA 15 Semarang mengenai naratif teks. Nah, berikut adalah informasi umum mengenai RPP yang saya modifikasi. RPP ini disusun oleh Ibu Margareta Ruli selaku guru pamong saya selama saya PPL di SMA Negeri 15 Semarang. RPP ini ditujukan untuk kelas 10 di tahun pembelajaran 2023-2024. Ada 3 komponen atau elemen utama yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan, lalu yang ketiga adalah asesmen. Saya akan mulai membahasnya satu persatu. Dalam modul yang telah dibuat oleh Ibu Ruli, seperti yang ada di layar, saya melihat bahwa teks naratif yang digunakan masih terlalu umum seperti Snow White and the Seven Dwarfs, Lion King, Harry Potter, semacam itu. Nah, menurut saya, jika kita ingin fokus pada integrasi problem-based learning, saya lebih memilih menggunakan teks naratif lokal seperti legenda dari Jawa Tengah, sesuai prinsip CRT atau Culturally Responsive Teaching. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan bahasa saja kepada siswa, namun juga mendorong pemikiran kritis serta pemahaman yang lebih tentang nilai-nilai budaya dan juga sosial. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran original dan juga yang telah saya modifikasi. Pada modul original, menurut saya tujuan pembelajaran itu masih terlalu umum, seperti yang sudah saya singgung di awal. Jika mengacu pada sistem atau prinsip CRT, saya ingin memodifikasi tujuan tersebut agar berpusat pada siswa dalam memecahkan dan juga mengeksplorasi masalah-masalah terkait legenda di Jawa Tengah. Nah, tujuannya saya modifikasi sebagai berikut. Melalui problem-based learning, siswa dapat, yang pertama, peserta didik dapat menganalisa masalah yang ditemukan dalam legenda, seperti konflik atau nilai-nilai moral yang disampaikan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat merancang solusi kreatif dalam bentuk PPT, video pendek, ataupun poster yang menggambarkan nilai-nilai yang terdapat pada legenda di Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran yang telah saya modifikasi ini berfokus pada pemecahan masalah dunia nyata, seperti bagaimana cerita-cerita ini relevan dengan kehidupan siswa saat ini, dan juga bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam cerita dapat diterapkan di lingkungan sosial mereka, sehingga harapannya proses belajar menjadi lebih relevan dengan kehidupan siswa. Nah, berikut saya menggunakan salah satu legenda yang terkenal di Jawa Tengah, yaitu Roro Jonggrang. Dalam Roro Jonggrang, guru dan peserta didik dapat membahas bersama-sama mengenai konsep kesetiaan dan juga pengorbanan. Bagaimana nilai-nilai ini berlaku dalam hubungan modern, baik dalam persahabatan maupun keluarga. Nah, metode ini diharapkan dapat membantu siswa menghubungkan legenda kuno dengan masalah-masalah sosial kontemporer. Nah, mari beranjak ke kegiatan pembelajaran. Berikut adalah kegiatan pembelajaran yang original. Seperti yang tertera di layar, kegiatan pembelajaran terdiri dari 5 tahapan untuk 2 kali pertemuan. Di pertemuan 1 dan juga 2, siswa diberikan arahan untuk menjawab soal dari LKPD. Walaupun di tahap 5 pada pertemuan kedua, siswa diminta untuk unjuk karya atau presentasi mengenai hasil kerja kelompok mereka. Nah, jika kembali lagi kepada model pembelajaran problem-based learning, menurut saya siswa harus banyak melakukan diskusi dan menyelidiki tentang masalah-masalah yang ada di dalam suatu legenda dan juga mencari solusinya. Maka dari itu, berikut hasil modifikasi kegiatan yang telah. Nah, saya akan membagi kegiatan pembelajaran menjadi 5 tahapan. Dalam 5 tahapan ini, saya membaginya menjadi 2 pertemuan. Di pertemuan pertama ada 3 tahapan. Yang pertama adalah orientasi pada masalah. Dalam orientasi masalah, guru memperkenalkan legenda seperti Timun Mas atau Roro Jonggrang. Nah, pertanyaan pemantik bisa berupa bagaimana nilai-nilai dari legenda ini relevan dengan kehidupan kita saat ini. Lalu tahap kedua yaitu organisasi belajar. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah utama dalam suatu legenda yang mereka pilih dan mengaitkannya dengan situasi sosial saat ini.
Lalu yang ketiga adalah investigasi kelompok. Dalam investigasi kelompok, siswa akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, bisa dari media sosial atau internet, atau juga melakukan wawancara dengan orang tua ataupun keluarga maupun tetangga untuk lebih memahami legenda dan budaya di Jawa. Nah, pada pertemuan kedua, siswa mulai mempersiapkan presentasi hasil dari diskusi di hari sebelumnya atau di meeting sebelumnya. Di tahap 4, setiap kelompok mulai membuat presentasi yang mencakup ringkasan legenda, masalah yang ditemukan, dan juga solusi kreatif. Seperti dalam kasus Roro Jonggrang, di mana siswa dapat membuat kampanye kesadaran tentang pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di tahap 5 adalah analisis dan refleksi. Guru dan siswa secara bersama-sama mengevaluasi presentasi, merefleksikan relevansi cerita, serta proses dan hasil pembelajaran. Nah, berikut adalah bentuk assessment yang telah disusun oleh Ibu Rule. Yang pertama ada teknik penilaian yang berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk bentuk penilaian sendiri ada 3, yaitu ada observasi, tes tertulis lewat LKPD atau quizzes, lalu yang ketiga adalah unjuk kerja. Sesuai dengan keterampilan abad 21, saya memodifikasi assessment sebagai berikut. Assessment fokus pada proses dan juga produk akhir. Poin-poin pentingnya meliputi identifikasi masalah nyata dari legenda, dan yang kedua pemikiran kritis dalam mengembangkan interpretasi baru, lalu yang ketiga adalah kreativitas dalam menyajikan solusi, dan yang keempat adalah kolaborasi dan komunikasi yang efektif selama kerja kelompok. Lalu rubrik assessment meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, berikut adalah tabel rubrik penilaian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keterampilan abad 21. Saya membaginya menjadi 4 kriteria, yaitu ada problem identification, critical thinking, creativity in presentation, dan juga teamwork and communication. Nah, berikut adalah scoring method dan juga grading scale. Nah, kesimpulannya adalah dalam rencana pembelajaran yang telah dimodifikasi ini, saya menekankan pada relevansi lokal dan pemecahan masalah dalam konteks budaya yang sejalan dengan prinsip culturally responsive teaching. Dengan menggunakan legenda dan cerita budaya yang familiar bagi siswa, kita membuat pembelajaran lebih menarik dan juga bermakna. Modifikasi yang dilakukan pada rencana pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan pemikiran kritis, mendorong pemecahan masalah secara kolaboratif, dan memastikan relevansi budaya di dalam kelas melalui problem-based learning. Dengan menghubungkan nilai-nilai kuno dengan kehidupan modern, siswa tidak hanya meningkatkan keterampilan bahasa mereka, tetapi juga pemahaman mereka terhadap implikasi sosial dan moral dari legenda-legenda tersebut. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.